Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Amelia Airin dengan NIM 2902697965. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data dengan menggunakan data sekunder yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap kinerja IDX Health di Bursa Efek Indonesia dengan periode analisis tahun 2018 hingga 2023. Peneliti ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan kondisi dan tren kinerja sektor kesehatan berdasarkan data indeks pasar modal. Data yang dianalisis meliputi indeks sektor kesehatan atau IDX Health serta indeks pembanding seperti JCI dan Liquid 45. Data yang diambil dari periode 2018 hingga 2023 agar dapat menunjukkan perbandingan dari sebelum COVID, saat COVID, atau setelah COVID-19. Dari grafik tersebut dapat terlihat pada tahun 2018 hingga 2019 IDX Health masih stabil, namun di tahun 2020 indeks ini sempat turun tajam. Penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19. Penyebab lainnya adalah yang pertama, pasar modal global mengalami panic selling. Investor menarik dana besar-besaran sehingga hampir semua sektor jatuh termasuk kesehatan. Yang kedua, gangguan rantai pasok bahan baku obat. Banyak bahan baku farmasi Indonesia diimpor dari Cina dan India. Lockdown di negara tersebut menyebabkan keterlambatan suplai. Yang ketiga, distribusi dan logistik terganggu karena pembatasan mobilitas atau lockdown membuat distribusi produk farmasi tersendat dan biaya logistik meningkat. Yang keempat, lonjakan biaya operasional. Perusahaan farmasi harus menanggung biaya tambahan untuk protokol kesehatan, impor darurat, serta biaya distribusi yang lebih mahal. Dan yang terakhir ada kinerja keuangan perusahaan kesehatan menurun. Pada awal pandemi, banyak rumah sakit justru merugi karena pasien non-COVID turun drastis sementara biaya operasionalnya sangat melonjak. Setelah tahun 2020, grafik IDX Health justru melonjak tajam karena ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama, permintaan obat dan suplemen meningkat. Masyarakat mulai lebih sadar kesehatan setelah pandemi COVID-19. Obat, vitamin, dan suplemen menjadi kebutuhan pokok sehingga mendorong kinerja perusahaan farmasi. Yang kedua, program vaksinasi nasional. Pemerintah melaksanakan vaksinasi massal sejak 2021. Sehingga permintaan terhadap produk farmasi, distribusi vaksin, dan layanan kesehatan meningkat pesat. Yang ketiga, lonjakan layanan rumah sakit. Pasien COVID-19 membuat layanan kesehatan meningkat drastis. Sementara pasien non-COVID juga mulai kembali berobat setelah situasi membaik. Yang keempat, sentimen positif investor. Investor melihat sektor kesehatan sebagai sektor defensif atau tahan krisis, sehingga banyak modal masuk. Hal ini mendorong harga saham-saham kesehatan naik dan tercermin di IDX Health. Yang kelima, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan dan memperbaiki regulasi distribusi obat dan alat kesehatan, sehingga semakin memperkuat kinerja sektor ini. Jadi, lonjakan tajam IDX Health pasca 2020 menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu pendorong utama pemulihan pasar modal di Indonesia. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan IDX Health pada tahun 2020 disebabkan karena faktor eksternal pandemi COVID-19, bukan karena kelemahan sektor kesehatan itu sendiri. Pemulihan cepat setelah pandemi COVID-19 dapat membuktikan bahwa sektor kesehatan bersifat defensif atau tahan krisis dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Menurut investor, IDX Health menjadi pilihan yang menarik karena mampu bertahan dan bangkit lebih cepat dibanding sektor yang lain. Sekian penjelasan analisis data tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja IDX Health di Bursa Efek Indonesia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.